Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri Psikologi Industri, dengan topik Individual Difference and Assessment. Namun, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Data menunjukkan bahwa psikologi sebagai ilmu mulai diperkenalkan di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua melalui lembaga-lembaga pendidikan. Psikologi diajarkan di sekolah-sekolah pendidikan guru. Prinsip-prinsip psikologi ketika itu utamanya ditetapkan pada bidang pendidikan. Pada tahun 1953, dengan didirikannya lembaga pendidikan Assistant Psychology, psikologi bukan saja merupakan ilmu yang diterapkan di bidang pendidikan, tetapi mulai menjadi ilmu yang dikembangkan di Indonesia dan diterapkan sebagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Perkembangan psikologi di Indonesia, khususnya perkembangan psikologi industri dan organisasi, masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan psikologi di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Banyak buku dan majalah psikologi dari negara-negara barat, terutama yang berbahasa Inggris, merupakan buku pegangan dan buku acuan dalam mengembangkan dan penerapan psikologi di Indonesia. Pendirian laboratorium psikologi pertama pada tahun 1875 di Leipzig, Jerman oleh Wilhelm Wundt merupakan titik awal dari perkembangan psikologi sebagai suatu ilmu. Nah, ilmu berusaha memberi penjelasan tentang kejadian-kejadian. Metode ilmiah bertujuan untuk memaksimalkan objektif dari temuan yang dilaporkan. Ilmu juga berhubungan dengan fakta-fakta yang dapat diobservasi, dilihat, didengarkan, dirasakan, diukur, dan dilaporkan. Kajian dari bermacam-macam gejala psikis dari manusia dengan menggunakan berbagai macam rancangan eksperimen merupakan kegiatan utama dari psikologi eksperimen. Misalnya, salah satu aturan dalam persepsi yaitu hukum pendekatan menyatakan pada umumnya barang-barang yang letaknya berdekatan akan lebih cepat dilihat sebagai suatu kesatuan. Psikologi eksperimen juga mempelajari gejala-gejala psikis dan perilaku manusia dalam bidang industri. Namun, temuannya kurang dapat diandalkan karena kajiannya dilakukan dalam suatu laboratorium dengan menggunakan rancangan eksperimen atau situasi buatan atau artifisial yang akhirnya menyebabkan munculnya studi lapangan, tetapi lebih sulit dalam pelaksanaannya. Penerapan psikologi umumnya di industri sudah mulai terlihat pada permulaan abad ke-20, tahun 1901. Walter T. Scott berbicara tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan. Nah, kemudian tahun 1903 ia menerbitkan bukunya The Theory of Advertising yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas psikologi dengan suatu aspek dari dunia kerja. Seoul tahun 1982. Namun pada tahun 1913 terbit buku lain dengan judul The Psychology of Industrial Efficiency yang ditulis oleh Hugh Monster yang membahas secara lebih luas bidang dari psikologi industri. Frederick Winslow Taylor, seorang sarjana teknik sekaligus pelopor gerakan scientific management, mencari cara-cara yang paling efisien untuk melakukan suatu pekerjaan dan menciptakan berbagai macam alat mekanik yang disesuaikan dengan struktur faal badan dan anggota badan kita. Nah, baru pada Perang Dunia Kedua, sewaktu mesin-mesin yang dibuat dalam peralatan kerja seperti kapal terbang dan senjata makin menjadi majemuk dan canggih, para psikolog memainkan peranannya yang penting dalam merancang berbagai macam mesin dan peralatan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, tahun 1924 dimulai suatu seri penelitian di Hawthorne, Illinois, di pabrik Western Electric Company. Penelitian itu dimulai dengan mempelajari akibat dari aspek-aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisiensi pekerja. Hasil dari kajian Hawthorne sangat menakjubkan.
para peneliti dan manajer pabrik Hawthorne ditemukan bahwa kondisi sosial dan psikologik dari lingkungan kerja secara potensial mempunyai arti yang lebih penting daripada kondisi-kondisi kerja fisik. Misalnya, mengubah intensitas lampu penerangan dari sangat terang sampai hampir gelap tidak mengurangi taraf efisiensi dari kelompok pekerjanya. Saudara-saudara sekalian, hasil kajian tersebut membuka lapangan baru untuk eksplorasi hal-hal yang diteliti yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun, mencakup mutu dan corak penelitian atau supervision, kelompok-kelompok informal antara pekerja, sikap para tenaga kerja terhadap pekerjaannya, komunikasi dan alat-alat lainnya yang sekarang diakui sebagai hal-hal yang mampu mempengaruhi, bahkan mampu menentukan efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja para pekerja. Sejak itu, psikologi eksperimen mempelajari masalah-masalah hubungan antar manusia, semangat kerja, dan motivasi secara mendalam dan lebih luas. Akhirnya pada waktu bersamaan, para sarjana psikologi sebagai kelanjutan mendalami hubungan antar manusia dalam industri mulai mempelajari organisasi sebagai satu keseluruhan. Mereka mempelajari struktur, iklim, dan budaya dari berbagai macam organisasi, pola dan gaya dari komunikasinya, struktur sosial, formal, serta informasi yang ditimbulkan untuk menemukan pengaruh dan akibat terhadap perilaku tenaga manusia. Inilah yang melatar belakangi saudara-saudara sekalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian psikologi diferensial, psikometri, dan psikologi industri dan organisasi. Psikologi diferensial. Mari kita lihat yang pertama, psikologi diferensial. Psikologi diferensial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perbedaan karakteristik antar individu dan proses terjadinya perbedaan karakteristik tersebut. Fokus pembahasan dalam psikologi diferensial adalah perbedaan sudut pandang individu dalam menyikapi suatu hal. Bidang ini berbeda dari aspek-aspek lain dari psikologi dalam hal itu. Meskipun psikologi terdiri dari studi individu, psikolog modern sering mempelajari kelompok juga. Plato berkata lebih dari 2000 tahun yang lalu, tidak ada dua orang yang dilahirkan sama persis. Masing-masing berbeda dari yang lain dalam kekayaan alamnya. Beberapa cara alami sesuai untuk satu pekerjaan dan yang lainnya untuk pekerjaan lain. Bidang penelitian psikologi diferensial termasuk ciri-ciri kepribadian, genetika, studi kecerdasan, motivasi, persepsi diri, minat individu antaranya. Apa yang dilakukan psikolog diferensial? Psikolog perbedaan individu meneliti bagaimana orang serupa dan bagaimana mereka berbeda dalam pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Tidak ada dua orang yang persis sama, tetapi juga tidak ada dua orang yang sama sekali berbeda. Dengan cara ini, dalam studi perbedaan individu, dicoba memahami cara-cara di mana orang secara psikologis serupa dan khususnya karakteristik psikologis apa yang berbeda di antara orang-orangnya. Nah, psikologi diferensial tertarik pada keteraturan perbedaan antara orang-orang. Sebagai contoh, ketika mengevaluasi kemajuan suatu obat baru, efek rata-rata dalam suatu komplot di mana ia telah berbeda membandingkan dengan efek dari kelompok kontrol lain di mana placebo atau jenis obat lain telah diberikan, sudah dikenal. Dalam konteks ini, perbedaan antara individu dalam reaksi mereka terhadap manipulasi dan kontrol kimia eksperimental dipelajari. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita tinjau secara singkat psikologi diferensial. Dalam pendekatan barat terhadap psikologi berbeda individu, umumnya diasumsikan bahwa yang pertama, orang bervariasi dalam berbagai atribut psikologi. Dimungkinkan untuk mengukur dan mempelajari perbedaan-perbedaan ini antara individu. Perbedaan individu berguna untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pada orang. Nah, orang dapat diklasifikasikan berdasarkan atribut psikologi mereka. Misalnya, dalam kaitannya dengan kecerdasan dan karakteristik kepribadian mereka dengan kesuksesan relatif. Namun, manusia adalah makhluk yang kompleks dan masih banyak yang bisa dijelaskan. Biasanya ada sejumlah besar teori dan bukti tentang psikologi diferensial yang terkadang bertentangan.
Awal sejarah studi tentang perbedaan individu sudah sangat tua. Plato sudah bertanya-tanya mengapa kemunculan bersama dari karakteristik tertentu yang sesuai pada orang yang jarang dan sangat jarang. Nah, Frankl dan Frenologi mengatakan studi paling ilmiah tentang perbedaan antara individu dimulai ketika Franz Gall menemukan teori fenomenologi pada awal 1800-an. Fenomenologi adalah teori tentang otak yang menyatakan bahwa dengan meneliti bentuk dan gumpalan tengkorak manusia dapat ditebak kemampuan dan sifat setiap orang karena masing-masing karakteristik memiliki tempat tersendiri di otak. Studi ini membentuk salah satu teori pertama tentang psikologi perbedaan individu. Frenologi begitu modis pada saat itu sehingga pada tahun 1832 sudah ada 29 masyarakat fenomenologikal di Inggris Raya dan banyak majalah dan publikasi di Inggris dari Amerika Serikat sepenuhnya dikhususkan untuk mempelajari bidang ini. Bahkan diusulkan secara serius untuk memilih anggota DPR sesuai dengan struktur tengkorak mereka. Beberapa ahli fenologi bahkan membentuk kepada anak-anak untuk menekankan kualitas positif dan meminimalkan kualitas yang dianggap negatif. Meskipun teori fenomenologius ditemukan salah satu asumsinya benar, gagasan bahwa berbagai daerah otak memiliki fungsi tertentu. Apa kata Charles Darwin dan Francis Galton? Darwin menyarankan bahwa alam memilih sifat-sifat yang telah berhasil memulai survival of the fittest atau yang paling mampu atau siap. Sepupunya Sir Francis Galton menyimpulkan bahwa dia dapat menerapkan prinsip ini secara alamiah. Mengapa tidak mengukur ciri-ciri kepribadian manusia dan kemudian secara selektif menghasilkan orang-orang yang unggul? Galton berasumsi bahwa sifat-sifat manusia dari yang tinggi dan kemenantikan sehingga kecerdasan dan kemampuan dan sifat kepribadian yang diwariskan. Nah, psikologi Karl Schwartz telah memformalkan studi tentang perbedaan individu dalam 100 tahun terakhir. Psikologi perbedaan individu masih merupakan ilmu yang relatif muda dan merupakan perkembangan yang relatif baru dalam psikologi sasaran. Masih banyak perdebatan dan masalah yang harus diselesaikan dalam hal ini. Dan informasi yang sudah kita miliki pasti akan berubah dan berkembang. Karena ada banyak sudut pandang dan kontroversi. Perlu untuk tetap berpikiran terbuka untuk mengadopsi perspektif alternatif. Terutama yang digunakan dalam praktik sosiologi dan yang mendukung penelitian. Objek tadi, psikologi perbedaan individu menjadikan dua pertanyaan mendasar pada dirinya sendiri. Yang pertama, dalam hal apa kita berbeda satu sama lain? Itu dulu yang jelas. Yang kedua, mengapa orang berbeda satu sama lain? Nah, saudara-saudara sekalian, meskipun menjawab dua pertanyaan ini penting, bidang psikologi diferensial tidak berfokus pada area deskriptif dan teoritis. Berbagai cara dikembangkan untuk menerapkan potensi psikolog diferensial ke dalam praktik. Misalnya, untuk memprediksi hasil, ciri-ciri apa yang membuat seseorang menjadi siswa yang sukses. Misalnya, menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa orang berbeda satu sama lain dan menerapkannya untuk berpotensi untuk meningkatkan di masyarakat adalah tugas dari bidang psikologi ini. Nah, psikologi diferensial membuat langkah besar dalam memahami pola karakteristik pengaruh, perilaku, kondisi, dan motivasi. Pola-pola ini dapat dikonseptualisasikan sebagai perbedaan individu dalam kemampuan, minat, dan temperamen. Masa depan psikologi diferensial tentu lebih menjanjikan daripada selama beberapa dekade. Saudara-saudara sekalian, psikometri. Psikometri atau pengukuran psikologis adalah cabang ilmu psikologis yang mendalami seluk-beluk pengukuran dan analisis sebagai perbedaan antara individu, individual differences, sehingga dapat dikatakan bahwa psikometri mempelajari perbedaan antar individu dan antar kelompok. Aktivitas utama dalam psikometri meliputi konstruksi atau penyusunan berbagai teori psikologi menjadi alat ukur psikologi atau alat tes psikologi, serta pengembangan dan analisis data hasil pengukuran tersebut. Psikometri merupakan sebuah upaya untuk mendukung paradigma melalui psikologis berbasis bukti atau evidence-based psychological assessment
EBPA. Menurut paradigma ini, ya, pemenuhan kualitas psikometris yang baik merupakan sebuah syarat perlu atau necessary condition, namun belum memadai untuk menghasilkan penilaian atau assessment yang baik. Assessment yang baik merupakan kombinasi antara karakteristik psikometris yang terbaik dan karakteristik kontekstual dari orang atau kelompok yang dikenai pengukuran, baik konsep fisik, bahasa, preferensi, kesejarahan, maupun budaya. Oleh karenanya, penyelenggaraan atau pemberian tes psikometris yang kompeten merupakan mereka yang tidak hanya menguasai substansi tes, melainkan juga menguasai substansi lapangan di mana pengetesan dilaksanakan. Pada awalnya aktivitas psikometri dilakukan dalam upaya pengukuran kecerdasan. Namun, sejalan dengan berkembangnya saat ini aktivitas psikometri banyak dipakai dalam bidang ilmu sosial, terutama pendidikan dan psikologi, mencakup pengukuran pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Salah satu hasil dari aktivitas psikometri adalah tes psikologi atau psikotes. Konsep kunci dalam psikometri adalah validitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur psikologis dikatakan valid jika suatu tes sesungguh-sungguh mengukur atribut psikologis yang hendak diukurnya. Sementara suatu alat ukur psikologi dikatakan reliable jika hasil pengukurannya konsisten saat alat tes tersebut digunakan berulang kali terhadap suatu populasi individu atau kelompok. Nah, saudara-saudara sekalian, validitas. Menurut seperti tahun 2014, validitas mengacu pada taraf sejauh mana evidence atau bukti-bukti empiris maupun teoritis mendukung cara penafsiran skor tes sesuai tujuan penggunaan tes. Artinya bahwa validasi merupakan alat periksa untuk mengevaluasi kualitas penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes, bukan tes itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari 5 jenis evidence yang perlu dikumpulkan dalam rangka pemeriksa dan mengevaluasi validitas alat ukur. Evidence terkait isi tes. Kesesuaian antara isi tes dengan teori yang diukur. Evidence ini dapat diperoleh melalui analisis logis atau empirik terhadap beberapa cocok isi tes dan diferensiasi tes mewakili teori yang dimaksud. Dalam konsep lama, evidence ini terkait dengan validitas isi atau konteks validity. Evidence terkait dengan respon, penilaian terhadap kesesuaian antara teori yang diukur dengan kinerja atau respon yang diberikan oleh subjek. Evidensi ini dapat diperoleh dengan cara mengobservasi atau mewawancarai subjek pengetesan. Dalam konsep lama, evidence ini terkait dengan validitas konstruk atau construct validity. Evidence terkait struktural internal test, penilaian terhadap kesesuaian hubungan antara item dan hubungan antara komponen tes sesuai dengan teori yang diukur. Evidence ini umumnya diperoleh dengan analisis faktor konfirmatori dan atau teknik diferensial item function atau DIF. Dalam konteks lama, jenis evidensi ini juga dikaitkan dengan validitas konstruk atau konstruk validity. Evidensi terkait hubungan dengan variabel lain, analisis terhadap hubungan antara hasil tes dengan tes-tes atau bahkan teori-teori lain di luar hasil tes yang didapatkan. Nah, evidensi ini diperoleh dengan menganalisis hubungan antara skor tes dan variabel-variabel psikologi lain di luar tes itu sendiri. Variabel yang dimaksud dapat berupa tes-tes lain yang mengukur teori yang sama ataupun teori lain yang berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan teori yang diukur. Dalam pengertian lama, evidence ini dikaitkan dengan validitas terkait kriteria atau criterion relate validity. Nah, evidence terkait konsekuensi pengetesan. Melihat konsekuensi atau dampak atau akibat baik dari penerapan tes kepada subjek. Hal-hal tersebut seringkali dapat direncanakan maupun tidak direncanakan. Contohnya, psikotes sebuah perusahaan yang direncanakan berdampak pada penempatan karyawan sesuai kemampuannya dan menyeleksi calon karyawan yang tidak sesuai kriteria. Contoh, saudara-saudara sekalian, yang tidak direncanakan misalnya peningkatan motivasi belajar siswa atau metode pengajaran guru di kelas setelah mengetahui hasil pengetesan. Dalam konsep lama, jenis evidence ini terkait dengan validitas konstruk atau konstruk validity. Nah, saudara-saudara sekalian, alat ukur tes psikometri. Terdapat beberapa jenis alat ukur psikologis yang biasanya digunakan dalam penelitian psikologi, antara lain 1. Tes inventori kepribadian, skala sikap, observasi, dan wawancara. Ruang lingkup tes
psikometri. Dalam ruang lingkup psikometri merupakan pengembangan sebuah masalah teori dan juga model pengembangan dasar-dasar evaluasi mengenai kualitas tes psikologi assessment, seperti pertama studi kasus, tes, interview, studi kasus, instrumen dalam perangkaian prosedur pengukuran atau perilaku. Psikologi industri dan organisasi, disingkat dengan PIO, ya, merupakan ilmu gabungan dari 3 komponen, yaitu psikologi, industri, dan organisasi. Psikologi sendiri merupakan ilmu ilmiah yang mempelajari perilaku dan proses mental. Dan psikologi industri adalah cabang ilmu yang mencoba menggunakan sudut pandang manajemen melalui efisiensi organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia yang tepat. Nah, cabang ilmu tersebut berfokus pada studi perilaku manusia dalam pekerjaan, organisasi, dan terkait dengan produktivitas orang tersebut. Psikologi industri dan organisasi cenderung mengerjakan berbagai pekerjaan seperti mempelajari perilaku dan mengevaluasi sebuah perusahaan. Nah, dan melaksanakan program pelatihan bagi karyawan yang membutuhkan setelah dilakukan evaluasi. Nah, psikologi industri dan organisasi menurut para ahli, ya, Blum dan Nair menyebut bahwa psikologi industri dan organisasi sebagai aplikasi dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri. Sedangkan Guyon menjelaskan psikologi industri dan organisasi merupakan keilmuan yang mempelajari mengenai hubungan antar manusia dengan dunia kerja dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara kalian, tujuan psikologi industri dan organisasi. Dalam buku Introduction to Industrial Organizational Psychology, 7th edition Ringo 2016 menyatakan bahwa psikologi industri dan organisasi sendiri memiliki 2 objek. Yang pertama adalah untuk melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam perilaku kerja manusia. Kedua adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan perilaku kerja, lingkungan kerja, dan juga kondisi psikologis dari pekerja. Maka dapat dipastikan bahwa dari pendapat tersebut tentunya psikolog, ya, industri dan organisasi bertanggung jawab sebagai peneliti dan juga sebagai praktisi ilmu PIO. Nah, 2 sisi psikologi industri dan organisasi, saudara-saudara sekalian. Dalam sebuah ilmu psikologi industri dan organisasi tentu memiliki 2 sisi utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam sisi pertama ada yang dinamakan dengan sisi industrial yang berhubungan dengan bagaimana cara mencocokkan seseorang individu dalam suatu pekerjaan spesifik tertentu, dan orang yang bekerja dalam tugas seperti ini disebut dengan psikologi personel. Sementara dari sisi organisasi lebih berfokus pada pemahaman bagaimana bentuk dari organisasi tersebut mempengaruhi perilaku dari individu karyawan misalnya. Pemahaman mulai dari struktur organisasi, norma sosial, gaya manajemen, dan ekspektasi dalam peran merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi orang dalam berperilaku dalam bekerja di setiap organisasi. Spesialisasi psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, psikologi personalia. Yang kedua, psikologi konsumen. Yang ketiga, perilaku organisasi. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, analisis jabatan. Yang keenam, ergonomi. Dan yang ketujuh, psikologi sumber daya manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, peran psikologi industri, ya. Psikologi industri dan organisasi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi melakukan penilaian dan penyusunan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, sikap kerja. Itu mencakup kepuasan kerja, komitmen, organizational citizenship behavior, antisocial behavior in workplace. Dan yang ketiga, training dan pengembangan. Yang keempat, psikologi industri dan organisasi membahas mengenai training dan pengembangan individu dalam setting kerja. Training merupakan suatu proses di mana individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, apabila seseorang telah diikut sertakan dalam pelatihan, harapannya adalah setelah orang yang bersangkutan menyelesaikan pelatihan tersebut, maka yang bersangkutan bekerja akan lebih efisien dan lebih efektif.
Yang kelima, penilaian kinerja. Dan yang keenam, psikologi industri dan organisasi juga meliputi penilaian kinerja. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu psikologi industri dan organisasi mulai berkembang dan berdiri sendiri sebagai keilmuan setelah Perang Dunia Kedua. Ya, pengembangan keilmuan psikologi industri dan organisasi diaplikasikan dalam industri dan organisasi. Kemudian yang berikutnya, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia, psikologi industri dan organisasi mempelajari tingkah laku manusia dalam setting kerja, baik perilaku yang dapat diamati maupun perilaku yang tidak dapat diamati. Yang ketiga, perilaku manusia dalam peranannya sebagai konsumen dan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Organisasi memiliki unit kerja yang terdiri dari subbagian yang lebih kecil. Bagian tersebut akan semakin kecil sehingga peran masing-masing individu akan dilihat dari secara psikologis industri dan organisasi. Mempelajari bagaimana hubungan dan dampak kelompok terhadap perilaku individu dan sebaliknya bagaimana individu mempengaruhi kelompok. Psikologi industri dan organisasi juga membahas mengenai pola struktur serta jenis organisasi yang dapat mempengaruhi tenaga kerja di dalam suatu organisasi. Mari kita lanjutkan mengidentifikasi perbedaan individu. Tentukan judulnya seperti tadi. Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik atau kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antara peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Misalnya seperti karyawan-karyawan yang ada di departemen di Kementerian Perindustrian. Contoh soal semua karyawan akan memiliki karakteristik masing-masing. Nah, manusia adalah makhluk yang dapat dipandang sebagai berbagai sudut pandang. Setiap manusia memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perbedaan pada setiap individu dalam individu. Nah, kemudian perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologi antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Menurut Lindgren tahun 1980, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik maupun segi psikologis. Perbedaan individu menurut Chaplin tahun 1995 menjelaskan bahwa sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dari suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan menurut Jerry, dalam bukunya yang berbasis seri karya Sonarto dan B. Agung Hartono mengkategorikan perbedaan individu seperti berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan, keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Dan yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar atau skema. Dan yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah ataupun dalam bekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, perbedaan adalah hal yang merupakan prinsip alam. Tidak ada dua orang yang persis sama antara satu seperti dijelaskan tadi di atas. Semua individu berbeda dari satu sama lain dalam banyak aspek. Bahkan anak yang lahir dalam satu keluarga tidak akan memiliki kesamaan yang identik. Nah, saudara-saudara, ada dua segi yang dapat menjadi sudut pandang perbedaan ini, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal merupakan perbedaan individu dalam bidang mental, antara lain tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan yang berhubungan dengan aspek fisik seperti bentuk badan, tinggi badan, ukuran badan, besar atau kecil, kekuatan, macam-macam, dan sebagainya. Kemudian setiap individu adalah unik yang memiliki perbedaan baik dari sifat, karakter, kecerdasan maupun lainnya. Pada dasarnya hukum perbedaan individu beranggapan bahwa setiap orang itu berbeda. Perbedaan individu pada organisasi. Kita masuk pada organisasi. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek filsafat. Baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya, manusia dengan berbagai kondisinya. Setiap individu
saudara-saudara sekalian, memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosiologis. Kepribadian perilaku, apa yang diperbuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Nah, dua faktor perbedaan individu adalah faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik meliputi bentuk tubuh dan komposisinya, taraf kesehatan fisik pada umumnya, dan kemampuan panca indera. Selanjutnya, faktor fisik merupakan intelligence, bakat, minat, kepribadian, motivasi, dan edukasi. Nah, varietas perbedaan individu. Ya, Drift James mengatakan, variasi atau penyimpangan dari rata-rata kelompok berkenaan dengan karakteristik mental atau fisik yang terjadi pada individu anggota kelompok adalah perbedaan individu. Sedangkan GOCP, variasi atau penyimpangan di antara individu adalah berkenaan dengan satu karakteristik atau sejumlah karakteristik, perbedaan yang di dalam totalitasnya membedakan satu individu dari yang lain. Kemudian Skinner C. Hari ini kita menganggap perbedaan individu sebagai aspek terukur dari kepribadian total. Nah, selanjutnya Woodward, R.S. dan Marquis D.G. Perbedaan individu ditemukan dalam semua karakteristik psikologis, kemampuan mental fisik, pengetahuan, kebiasaan kepribadian, dan sifat-sifat karakter. Nah, psikologi perbedaan individu sebagian besar merupakan studi tentang perbedaan kelompok. Studi ini mengklasifikasikan individu berdasarkan usia, sifat, jenis kelamin, ras, kelas sosial, dan sebagainya. Mari kita lihat saudara-saudara jenis perbedaan individu. 1. Perbedaan fisik. 2. Perbedaan kecerdasan. 3. Perbedaan sikap. 4. Perbedaan ekspresi. Dan kelima, perbedaan kemampuan motorik. Sedangkan yang keenam, perbedaan karena jenis kelamin. Ya, wanita memiliki keterampilan yang lebih besar dalam memilih, sementara pria memiliki kemampuan motorik yang lebih besar. Tulis tangan wanita lebih unggul sementara pria unggul dalam matematika dan logika. Wanita menunjukkan keterampilan yang lebih besar dalam membuat perbedaan indera perasa, ya, sentuhan dan penciuman dan lain-lain. Sementara pria menunjukkan reaksi yang lebih besar dan sadar akan ilusi, ya, ukuran berat. Nah, wanita lebih unggul daripada pria dalam, ya, bahasa, sedangkan pria lebih unggul dalam fisika, dalam kimia. Wanita lebih baik daripada pria dalam menggambar cermin. Kesalahan bicara dan lain-lain pada pria ditemukan 3 kali. Kesalahan seperti itu pada wanita tidak pernah terjadi. Nah, wanita lebih rentan terhadap sugesti, sedangkan pria buta warna 3 kali lebih banyak daripada para wanita. Kemudian perbedaan ras. Yang selanjutnya perbedaan karena kebangsaan. Yang selanjutnya perbedaan status ekonomi, perbedaan kepentingan, perbedaan emosional, perbedaan kepribadian. Nah, Springer misalnya telah mengklasifikasikan kepribadian menjadi 6 jenis, yaitu teoritis, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan religius. Jung mengklasifikasikan orang menjadi 3 kelompok. Yang pertama, introvert, extrovert, dan ambivert. Sedangkan Truthur mengambil individu menjadi pikiran yang stabil dan pikiran yang tidak stabil. Apa kata Jordan memiliki kepribadian menjadi aktif dan jenis reflektif. Namun Thorne telah memiliki klasifikasi orang ke dalam 4 kategori berdasarkan pemikiran. Yang pertama, pemikiran abstrak, pemikiran idealis, pemikiran objektif, dan pemikiran yang pengalaman independen lebih dominan. Kemudian Thurman telah mengklasifikasi orang ke dalam 9 kelas menurut tingkat kecerdasan mereka. 1. Jenius, hampir jenius, sangat jenius, unggul, rata-rata, mundur, lemah pikiran, kusam, dan bodoh. Nah, penyebab perbedaan individu, beberapa penyebab utama perbedaan individu adalah sebagai berikut. 1. Keturunan. 2. Lingkungan. 3. Pengaruh kasta, ras, dan bangsa. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin. 5. Usia dan kecerdasan. 6. Temperamen dan stabilitas emosional. Yang ketujuh, penyebab lain, misalnya minat,
bakat, prestasi, sentimen, karakter, pendidikan, dan latar belakang rumah penyebab perbedaan individu. Sedangkan yang terakhir, kondisi ekonomi dan pendidikan. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu, di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Dengan kata lain, ketika individu melakukan suatu aktivitas yang menggunakan daya otaknya, maka aktivitas tersebut akan memerlukan kemampuan kognitif. Adapun pengertian kemampuan kognitif menurut para ahli yang pertama, menurut William dan Susanto, kognitif merupakan cara individu bertingkah laku, bertindak cepat, lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Neisser, kognitif merupakan perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. James mengatakan kognitif merupakan proses internal yang terjadi di dalam pusat kognitif, merupakan bagaimana anak mengadopsi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Ya, itulah saudara-saudara sekalian yang dapat kita pahami. Nah, kemudian proses belajar memang tidak pernah mengenal usia. Ini saudara-saudara ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan. Proses belajar memang tidak pernah mengenal usia. Meskipun sekarang kita sudah menjadi karyawan, manajer atau pengusaha sukses sekalipun, proses belajar di dalam hidup akan terus berlanjut. Dari 4 tipe pembelajaran yang sudah kita bahas di awal tadi, tentu masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, pembelajaran visual. Orang-orang yang mendominasi tipe belajar ini akan belajar dengan lebih baik di lingkungan yang memiliki banyak rangsangan visual. Kedua, pembelajaran auditori. Jika pembelajar visual sangat hebat untuk menghafal tulisan, maka pembelajar auditori adalah orang-orang yang sangat hebat dengan mendengarkan subjek yang sedang mereka pelajari. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, menggunakan metode membaca atau menulis, yang mana mereka menemukan kedua cara ini atau membaca dan menulis sebagai metode pengingat yang baik untuk mempelajari lebih cepat. Yang keempat, belajar kinestetik. Ya, mereka yang mengadopsi metode belajar ini sama sekali tidak ampuh dengan buku-buku teks yang diberikan. Yang kelima, selain itu 5 keterampilan kognitif yang paling utama yaitu membaca, belajar, mengingat, penalaran logis, dan memperhatikan. Kemampuan kognitif ini dapat membantu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang kita miliki pada proses pembelajaran. Jenis kemampuan kognitif, kebiasaan kognitif, perhatian, pemahaman, elaborasi, dan pemulihan. Yang kedua, keterampilan metakognitif. Contoh keterampilan kognitif yaitu kemampuan linguistik, kapasitas perhatian, kapasitas untuk abstraksi, kapasitas deduktif. Nah, fase perkembangan kemampuan kognitif terdiri dari masa bayi, balita, preschool, dan usia sekolah. Sedang aspek utama perkembangan kognitif, yang pertama kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, kemampuan nalar, kemampuan tilikan ruang, kemampuan bilangan, kemampuan menggunakan kata-kata, kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif meliputi yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. 2, faktor lingkungan. 3, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Faktor minat dan bakat. Faktor kebebasan. Cara meningkatkan kemampuan kognitif yang pertama, aktivitas fisik, mempelajari hal baru, keingintahuan dan kreativitas, koneksi sosial, meditasi, game, melatih otak, tidur yang cukup. Nah, fisik, sensorik, dan kemampuan psikomotor. Fisik atau dalam bahasa Inggris body dapat disebutkan berarti sesuatu wujud dan dapat dilihat ke kasat mata, yang juga merupakan terdefinisi oleh pikiran. Kata fisik biasanya digunakan untuk suatu benda yang berwujud yang dapat dilihat oleh mata. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. 9 kemampuan fisik dasar faktor kekuatan. Yang pertama, kekuatan dinamis, kemampuan menggunakan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus. Kekuatan tubuh, kemampuan memanfaatkan kekuatan otot menggunakan otot tubuh, khususnya otot perut. Kekuatan statis, kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objektif eksternal. Kekuatan eksplosif,
kemampuan pengeluaran energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif, faktor fleksibilitas. Fleksibilitas luas, kemampuan menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin. Yang berikutnya fleksibilitas, yang berikutnya koordinasi tubuh, kemampuan mengkoordinasikan tindakan secara bersamaan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Keseimbangan dan stamina. Nah, kita melihat tentang sensorik. Kemampuan sensorik adalah kemampuan seorang anak dalam menggunakan indera yang ada pada tubuhnya. Kecakapan atau kemampuan sensorik merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada semua indera di mana di dalam tubuh seseorang. Sementara sel saraf sensorik sendiri ialah sebuah sel saraf yang berguna untuk menerima rangsangan dari sensor atau penerimaan, yakni panca indera. Saudara-saudara sekalian, sistem sensorik atau panca indera bekerja spesifik dalam mendeteksi rangsangan tertentu. Sebagai contoh, mata hanya bisa menangkap rangsangan cahaya dan warna, sedangkan telinga hanya bisa mendeteksi suara. Selanjutnya mereka memakai data masukan dari indera tersebut sebagai sarana untuk melakukan penafsiran terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, terdapat 7 indera yang menjadi pengembang sistem syaraf pada tubuh seorang manusia. Yang pertama, taste. Yang kedua, taktil. Yang ketiga, pendengaran. Yang keempat, penglihatan. Yang kelima, penciuman. Yang keenam, proprioception. Dan yang ketujuh, vestibular, yaitu stimulasi vestibular yang berhubungan dengan rangsangan pada keseimbangan tubuh. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan memberi rangsangan dengan melakukan ayunan lembut. Ayunan lembut. Nah, kemampuan psikomotorik. Psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran bagi bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Nah, kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan gerakan tubuh yang melibatkan gerakan otot dan persendian serta koordinasi untuk mendapatkan suatu gerakan yang terpadu. Mari kita lihat psikomotorik menurut kata ahli. Belum mengatakan ranah psikomotorik adalah pencapaian yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk sebuah keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Ari Kunto mengatakan penilaian psikomotorik berkaitan dengan hubungan kerja otot, dan menyebabkan gerakan tubuh. Gerakan dimulai dari hal yang sederhana sampai kegiatan yang rumit. Anwar apa katanya? Psikomotorik adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan. Dan selanjutnya, aspek psikomotorik. Saudara-saudara sekalian, psikomotorik adalah aspek yang memiliki keterampilan dalam melakukan segala hal. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, antara lain menirukan, memanipulasi, ketepatan atau presisi, pengalamiahan, artikulasi. Contoh psikomotorik berikut merupakan penilaian berdasarkan tingkah laku. Kemudian melakukan tugas portofolio. Tugas, pemberian tugas dalam waktu yang singkat akan membuat seseorang anak berusaha melakukan yang terbaik. Nah, kemampuan menulis. Menulis merupakan tahap awal dalam melihat motorik seseorang ketika memasuki masa sekolah. Hal ini terjadi ketika awal pendidikan formal dasar, keterampilan tangan sangat dilatih dan terus berlatih sehingga mampu menulis. Yang kelima, membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Model 5 besar dan model kepribadian lainnya. Banyak penelitian dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya teori sifat kepribadian yang paling sering digunakan dalam dunia kerja adalah teori sifat kepribadian. Model 5 besar atau Big Five Personality Traits Model yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yaitu Lewis Gunbreak. Nah, kemudian kepribadian dari menurut Big Five, Allport dalam Surya Brata menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam induk sebagai sistem fisiologis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian
Kettle dalam Anger mengatakan kepribadian adalah prediksi mengenai perilaku seseorang dalam menghadapi situasi yang telah terjadi. First dan Pace mengatakan bahwa Big Five adalah salah satu kepribadian yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, other model of personality. Tadi telah banyak kita bahas meskipun secara ringkas. Nah, di sini ada other models of personality. Berdasarkan the four temperament, kepribadian manusia dibagi menjadi 4, yaitu sanguinis, melankolis, phlegmatis, dan koleris. Pembelajaran mengenai 4 karakter ini berasal dari era Mesir kuno atau Mesopotamia yang kemudian dikembangkan oleh Hippocrates. Nah, di sini teori 4 temperamen adalah teori portopologis yang menunjukkan bahwa ada 4 tipe kepribadian mendasar: optimis, mudah tersinggung, melankolis, dan apatis. Kebanyakan formulasi yang mencakup kemungkinan campuran di antara tipe-tipe, di mana tipe-tipe kepribadian seseorang tumpang tindih dan mereka memiliki 2 atau lebih temperamen. Ya, sanguinis. Jenis kepribadian sanguinis identik dengan sifat yang ekstrovert. Para penguinis adalah orang-orang yang memiliki jiwa terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, dan suka bersosialisasi. Ada 2 kualitas dasar dalam karakter sanguinis, antara lain adalah keterlibatan antar individu dan antarisisme. Nah, melankolis. Jenis kepribadian berikutnya yaitu melankolis. Ya, berbeda dengan sanguinis. Orang dengan karakter melankolis biasanya adalah orang-orang introvert. Melankolis merasa lebih nyaman menyampaikan isi hati melalui kata-kata. Orang dengan karakter ini mungkin terlihat lebih serius, tertutup, berhati-hati, atau bahkan penuh curiga. Mereka bisa menjadi terlalu sibuk dengan tragedi dan kekejaman di dunia sehingga rentan terhadap depresi maupun kemenurunan. Phlegmatis. Mereka dengan karakter phlegmatis lebih suka mengobservasi. Mereka akan merasa lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Para pragmatis dikenal sebagai sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Meskipun senang menyendiri, para phlegmatis tetap suka berada di sekitar orang-orang yang dipercaya dan disayangi. Untuk itu, mereka dapat menyelesaikan masalah dengan netral, tidak bersikap objektif, dan tidak memihak siapapun. Ya, dilansir dari biomolekular yang health science, phlegmatis itu juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Koleris. Kepribadian suatu koleris ini identik dengan seseorang yang menggebu-gebu dan ambisius. Hal ini yang menjadi kekuatan para koleris dan membuat mereka menjadi sosok dominan. Para koleris mampu memberikan pengaruh kepada orang lain dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki. Kekuatan lainnya yaitu memiliki sifat yang mandiri dan percaya diri tinggi. Para koleris juga umumnya memiliki sifat kompetitif. Maka tak heran jika si koleris adalah sosok yang paling menonjol atau dominan antara orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara kalian, kita tiba di dalam kesimpulan. Yang pertama, istilah psikologi industri dan organisasi merupakan terjemahan dari industrial and organizational psychology, di mana industri mencakup perusahaan atau bisnis. Sejak Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi berkembang menjadi ilmu mandiri yang melaksanakan penelitian ilmiah, mengembangkan teori serta menguji kebenarannya lalu diterapkan. Psikologi industri dan organisasi merupakan keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia terhadap pekerjaannya. Selain itu, psikologi industri dan organisasi juga dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen.
Dan yang kedua disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik secara perorangan maupun kelompok untuk kemanfaatan dan kepentingan manusianya dan organisasinya dalam industri, dalam organisasi. Dan wawasan psikologi industri dan organisasi dilingkupi suatu batas atau boundary, ya, baik batas fisik maupun non fisik. Batas sistem ini memiliki fungsi seleksi dan pengendalian terhadap macam dan banyaknya arus dan masukan dan keluaran. Masukan yang diterima berupa bahan baku, informasi, peralatan, mesin, dan tenaga kerja. Sedangkan keluaran berupa produk yang dihasilkan, baik barang atau jasa yang dilepas, disalurkan, dan diterima oleh sistem lain. Saudara-saudara sekalian, demikian materi tentang individual difference and assessment. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi memberikan kemanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan atas materi tersebut, bisa menghubungi saya. Demikian saudara-saudara sekalian, sampai jumpa pada edisi berikutnya.